Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai konsep investasi syariah. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu investasi syariah? Buat yang belum tahu, jadi simak videonya baik-baik. Islam melarang umatnya untuk menumpuk uang atau menumpuk kekayaan, karena Islam tidak membenarkan penganutnya untuk memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Islam menganjurkan umatnya selalu berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena terselenggaranya kehidupan yang baik di dunia menjadi salah satu penunjang tercapainya kehidupan yang baik di akhirat dan salah satu upaya untuk mewujudkannya melalui kegiatan investasi. Nah, kira-kira investasi syariah itu apa sih? Apakah investasi syariah dapat mendatangkan keuntungan seperti halnya investasi konvensional? Investasi syariah merupakan suatu investasi yang pada prinsipnya terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat. Karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Investasi syariah juga mempunyai beberapa batasan-batasan tersendiri yang berbeda dibandingkan dengan investasi konvensional. Batasan tersebut adalah berupa kesesuaian suatu produk investasi atas prinsip-prinsip ajaran Islam. Dewan Syariah Nasional, suatu lembaga di bawah MUI yang dibentuk pada tahun 1999, telah mengeluarkan ketentuan mengenai kegiatan investasi di pasar modal. Selanjutnya itu ada tujuan investasi syariah. Yang pertama, investasi untuk memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan jasa. Kelangsungan hidup manusia baik secara individu, kelompok, ataupun negara membutuhkan syarat harus terpenuhi, yaitu kebutuhan minimal atau fulfilling the minimum needs for the life. Untuk memenuhi kebutuhan minimum manusia memerlukan berbagai macam barang dan jasa, yang mana dalam pengadaannya membutuhkan tahapan serta proses. Tanpa adanya investasi di masa sekarang, baik secara sukarela maupun terpaksa, akan sulit untuk membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang dapat terpenuhi, yaitu investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Seiring dengan perkembangannya zaman, peradaban manusia juga akan semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dorongan daripada peningkatan kualitas hidup inilah, seperti halnya rekreasi, kemudahan dalam berbagai aktivitas yang kemudian akan menghasilkan tuntutan baru selain kebutuhan minimal juga tambahan tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, yang mana untuk memenuhinya dapat diperoleh dari kegiatan investasi. Selanjutnya ada manfaat dari investasi syariah. Yang pertama itu bebas riba. Teman-teman udah tahu kan riba itu apa? Jadi, riba adalah sesuatu yang dilarang dan wajib dihindari dalam ajaran Islam. Dalam bahasa Arab, riba bermakna kelebihan atau tambahan terhadap pokok utang dan harta. Riba juga dipahami sebagai penetapan bunga atau melebihkan jumlah nominal pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Yang kedua, ada manajemen sesuai syariat Islam. Investasi syariah menggunakan manajemen yang sesuai dengan syariat dan juga nilai-nilai Islami. Seluruh kegiatan investasi syariah mengedepankan prinsip amanah atau yang terakhir itu ada halal. Investasi berbasis syariah ini selalu mengedepankan pula proses perekonomian yang halal karena berlandaskan pada prinsip syariat Islam dalam operasionalnya. Semua prosesnya selalu menghindari hal-hal buruk seperti penipuan, pemerasan, hingga manipulasi karena tentu dalam Islam tegas melarang akan hal-hal. Selanjutnya ada kriteria produk investasi syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal syariah di bidang pasar modal telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Syarat-syaratnya diantaranya ada jenis usaha dan juga jenis transaksi.
Kemudian ada beberapa jenis usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang pertama itu ada perjudian dan permintaan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Yang keempat, produsen, distributor, dan penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang terakhir, melakukan investasi pada emiten atau perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya. Kemudian ada juga jenis transaksi yang harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak spekulasi. Yang pertama adanya najisi, merupakan jenis transaksi yang melakukan penawaran palsu. Yang kedua ada bai al-ma'dun, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki. Yang ketiga ada ihtikar atau penimbunan, yaitu melakukan pembelian dan mengumpulkan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Selanjutnya ada insider trading, merupakan memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas informasi yang dilarang. Dan terakhir ada margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Nah, apa aja sih produk dari investasi syariah? Yang pertama itu ada efek syariah berupa saham. Konsep kegiatannya itu musyarakah atau syirkah. Efek syariah berupa saham merupakan penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah dengan penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Nah, dalam konsep ini, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Kemudian, investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Daftar efek syariah atau DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DES ini ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit DES. Di samping itu, terdapat beberapa pihak yang dapat menerbitkan daftar efek syariah selain OJK. Pihak-pihak ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan daftar efek syariah yang berisi efek syariah yang sudah tercatat di Bursa Efek Luar Negeri. Pihak yang dapat menjadi pihak penerbit daftar efek syariah yaitu pertama, pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan daftar efek syariah. Yang kedua, manajer investasi syariah. Yang ketiga, manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying aset. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan underlying aset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, atau juga hak manfaat atas aset. Kira-kira apa sih yang membedakan sukuk dengan obligasi? Dalam prinsipnya, sukuk adalah kepemilikan bersama atas suatu aset, manfaat atas aset, jasa, proyek, atau investasi tertentu. Sementara obligasi adalah utang piutang antara penerbit obligasi dan juga investor. Kemudian, penggunaan dana sukuk hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara penggunaan dana obligasi tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, imbal hasil sukuk adalah bagi hasil, fee atau ujrah maupun margin. Sementara imbal dari hasil obligasi adalah bunga. Sukuk memerlukan underlying aset. Yang ketiga ada reksadana syariah.
Reksadana syariah merupakan investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Kemudian ada juga beberapa jenis-jenis reksadana syariah, yaitu reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah proteksi, reksadana syariah indeks, exchange traded fund syariah, reksadana syariah KIK penyertaan terbatas, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, dan juga reksadana syariah berbasis sukuk. Kira ada akad apa aja sih di dalam investasi syariah? Nah, akad sendiri merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan baik dari satu pihak maupun kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang berkomitmen dengan nilai-nilai syariah. Beberapa prinsip akad yang diterapkan dalam investasi syariah, yang pertama ada akad musyarakah atau bakal kerjasama, yang kedua sewa menyewa atau ijarah, yang ketiga bagi hasil atau mudharabah, yang keempat kafalah, dan yang terakhir ada akad wakalah. Untuk akad kafalah sendiri merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Sementara untuk akad wakalah merupakan perjanjian antara pihak yang memberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Terkait dengan investasi syariah, setidaknya terdapat 29 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan investasi syariah. Meskipun fatwanya tidak mengikat, tetapi ada beberapa praktek dalam fatwa DSN MUI dan salah satu rujukannya dalam pengembangan pasar modal syariah. Nah, yang ditampilkan berikut ini adalah dasar pengembangan investasi syariah. Yang pertama ada dari Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua ada Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, teman-teman bisa baca sendiri nanti di internet ya mengenai fatwa-fatwa dari DSN MUI ini. Bukan hanya dari investasi konvensional saja yang memiliki resiko, teman-teman. Dalam investasi syariah, kita juga punya resikonya. Yang pertama itu ada resiko kehilangan modal. Yang kedua, ketidakpastian return. Yang ketiga, produk investasi akan sulit dijual. Yang keempat, juga ada delisting dari DES atau daftar efek syariah. Yang terakhir juga ada delisting dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada landasan hukum mengenai investasi syariah. Yang pertama itu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalikum bainakum bil batili illa an takuna tijarah an taradim minkum wala ta'kulu anfusikum innallaha kana bikum rohima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua ada surat Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu aufu bi'uqud, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian gimana sih pandangan Islam terhadap investasi?
Pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan. Hal ini tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang bunyinya Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksud dari persiapan di sini adalah investasi. Investasi merupakan bentuk aktivitas ekonomi, sebab setiap harta yang ada zakatnya. Jika harta didiamkan atau tidak diproduktifkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Yang salah satu hikmah dari zakat adalah untuk mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja. Nah, buat selanjutnya ada contoh kasusnya nih tentang perhitungan imbalan hasil investasinya. Jadi di contohnya itu ditulis bahwa Lisa mengambil saham sebanyak 100 lot setiap bulan pada perusahaan YG Entertainment selama 1 tahun. Sedangkan harga 1 lot dari saham tersebut adalah 10.000. Kemudian pada tahun 2022 ternyata saham perusahaan YG Entertainment mengalami kenaikan sebanyak 15% dan menjadi 11.500. Maka profit Lisa adalah Oke, jadi kita bakal bahas mengenai kasus ini, teman-teman. Nah, untuk jawabannya itu, ini dia. Yang pertama kita hitung dulu laba kotornya, yaitu 11.500 dikali dalam kurung 100 dikali 12. Berarti 11.500 dikali dengan 1.200 yang hasilnya 13.800. Nah, setelah mendapatkan angka laba kotor ini, kita kurangi dengan biaya pajak penjualan sebesar 0,1% dan pajak dividen sebesar 10%. Kemudian, pada akhir perhitungan nanti ditambahkan angka pengurangan dengan estimasi dividen sebesar 1 juta. Terakhir, dikurangi laba bersih dengan modal untuk mengetahui berapa profit yang didapatkan. Nah, ini udah jadi untuk perhitungan laba bersihnya itu 13.800 dikurang dengan 0,1% ditambah 10% ditambah lagi dengan 1 juta dikurang dalam kurung 10.000 dikali 1.200. Hasilnya itu 12.406.200 ditambah dengan 1 juta dikurangi dengan 12 juta yang hasilnya 1.406.200. Nah, hasil dari ini merupakan penanaman modal selama setahun yang dilakukan oleh Lisa. Oke, teman-teman, sekiranya itu aja yang bisa aku bahas dari mengenai tentang konsep investasi syariah. Dan terakhir ini ada sedikit quotes asik. Quotesnya itu, takkan pernah ada yang senantiasa bersamamu dalam setiap situasi kecuali Allah. Oke, teman-teman, makasih banyak udah mau dengerin video ini. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian ke depannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.